Selamat sore, balik lagi bersama QT. Seperti biasa membahas perdagangan IHSG hari ini tanggal 10 Agustus 2021. IHSG masih koreksi sebesar 0,6% ke level 6088. Secara keseluruhan kayaknya masih cenderung bullish selama si right shouldersnya ini nggak tertembus di level 5885. Saya sebenarnya juga plotting di sini, dia kan emang tes struktur yang ini 6048. Kalau misalnya emang dia rebound, kemungkinan resistennya di sekitaran 6133. Di 6133. Nah, di sini apa ya? Decision pointnya bisa dibilang apakah emang dia masih terus lanjut atau dia yang seremnya dia berbelok arah dan break 6048. Kalau misalnya emang break 6048, ada pattern bearish yang terbentuk. Ini masih mengira-ngira aja. Nah, ya itu balik lagi tergantung decision pointnya di 6133 ini gimana. Apakah emang dia terus ngarepnya kan kita semua terus, atau dia berbelok arah dan ya worstnya dia terjun ke bawah 6048 ini. Tapi semoga enggak. Dihapus-hapus dulu aja. Tapi secara keseluruhan sampai saat ini, sampai candle hari ini masih cenderung bullish gitu ya. Semoga apa ya, dengan keadaan sekarang PPKM diperpanjang ya, pasar meresponnya ya, walaupun sempat koreksi cukup dalam hari ini, udah 2 hari sih, dari hari Senin dan hari Selasa koreksi, dia ngarepnya akan melanjutkan up move-nya. Oke, kita lanjut ke persaham. Akset strategi masih sama, cut loss di 246. Gak ada perubahan. ADMG kayaknya belum ada yang menarik. Amar belum ada yang menarik. AMRT Harami kemarin masih apa ya, masih bagus. Hari Senin respon pasar positif dan hari ini ya ditutup kuning, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang beli hari ini, taruhlah, mungkin bisa pasang cut loss-nya itu di bawah 1345, di bawah low dari bullish Harami di tanggal 6 kemarin, hari Jumat. Terus ASA ya masih oke. Sudah berada di atas fraktal 2690. Untuk strategi bukan untuk strategi, untuk resisten terdekatnya kita pakai swing yang ini aja, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini aja. Ya, target berikutnya sih masih ada di 3100. Ya kalau lancar untuk target, ya kalau lancar paling dekat segitu, memakai extension. Nah, yang penting sih ya, cut loss kita belum ada perubahan, masih di 2350. BABP ke ARB
Untuk support terdekatnya ada di swing 450 kayaknya. Warnain biru tick line aja. Kalau misalnya ada yang ikutan beli dari sekitaran 372, kayaknya untuk batas cut loss-nya masih sama sih, masih di 356. Kalau misalnya sudah ada yang taking profit, bagus. Yang udah beli dari sekitaran 372. Ntar kita lihat entry point-nya di mana lagi. Tapi secara keseluruhan semenjak dia break high resistance 450 ini masih cenderung bullish. Baca tes neckline lagi 496, udah mulai nggak enak ya. Tes neckline-nya udah kebanyakan. Dan belum berhasil break ke atas resistance 600. Bank kayaknya ya masih boleh di hold, masih oke. Cut loss-nya masih di 3190. BBYB koreksi seperti pembahasan kemarin, support terdekatnya itu ada di 1200 gap kecil ini. Bex oke, mendekati resistance 120. Target awal sebenarnya 120 sampai 124 target awal kita. Bevin oke. Secara keseluruhan kayaknya masih uptrend. Candlenya ya bisa dibilang hammer. Formasi candlenya ini yang menarik. Jadi si Bevin ini bisa dipantau kalau misalnya emang break ke atas 1195, cut loss-nya di 1135. Saya plotting lagi S H S itu. Ini bisa dipantau buat hari Kamis. Bisa pakai patokan candle 15 menit ya. Kalau misalnya 15 menit candle ditutup di atas 1195 di hari Kamis besok ya atau hari Jumat, itu bisa consider untuk open posisi baru, cut loss-nya di 1135. Boleh dicatat. BGTG ya belum ada entry. Nih SAS-nya mau dipantau. Kalau misalnya ada 15 menit candle ditutup di atas 320, cut loss di 302. Gimana sih momentumnya? Ups, sorry. 15 menit momentumnya nggak begitu kelihatan. Hourly ya nggak daily. Momentumnya sih nggak bagus ya, kurang bagus sebenarnya. Ini ada divergence ya, sama lah, kita udah plotting. Tapi ini kayaknya si MACD hourly-nya itu kayak udah menciut gitu ya.
dalam arti kata menciut maksudnya menciut golden cross mungkin, nggak tahu kan. Yang penting ya gitu, si SAS mana lagi, SAS 15 menitnya itu ya ditabrak aja dulu, maksudnya ditabrak ya break neckline 320 aja dulu. Kalau misalnya emang break neckline 320 pakai 15 menit candle sebagai acuan, kita bisa compare ntar pakai MACD hourly. Dia udah golden cross duluan 15 menit. Nah, tinggal nih hourly gimana. Menarik, dipantau aja dulu hari Kamis kayak gimana. Breakpointnya 302 ya, 320 ya. Cut loss tadi 302. Tadi ada apa? Bevin sama BGTG. Terus BHIT ya resisten support terdekatnya itu ya ada di 90 neckline-nya. Semoga ya cepat-cepat rebound lah semuanya, tergerus sama si IHSG sih. Terus BKSW koreksi, neckline-nya ada di 238 sebagai acuan apa namanya supportnya. BMHS lewat deh, Boga lewat, Bola lewat, BRPT gimana? Oke, dia tuh kan belum berhasil break ke atas ya 120. Dan di hourly-nya juga belum ada price action yang bagus. Masih wait and see dulu. Walaupun ya secara keseluruhan ngelihat dari indikatornya dan oscillatornya sih masih cenderung bullish, tapi ya kita lihat konfirmasi yang lebih lanjut lagi aja. BSIM masih di sekitaran 1170. Neckline itu 1170. Terus neckline-nya itu ada di 189, masih berada di atas itu. Targetnya ada di 238. Ya, semoga lanjut. Tergantung si IHSG gimana. Care lewat deh. Sen. Masih konsolidasi di masih konsolidasi di extension 161 dari swing terakhir, belum ada yang enak price actionnya kayaknya. Masih mencoba untuk break fractal di 3210, belum berhasil juga sampai hari ini. Dinar lewat film, aduh film sempat kena sikat ya. Sebenarnya gini loh, si film ini tuh ada, tadi saya sempat lihat ya kan, kayak gitu. Kalau misalnya sudah ada yang beli hari ini apa kemarin, kapan sih ini breaknya? Tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya, tanggal 9 kemarin. Mungkin ya bisa diatur cut loss-nya. Hilangin aja deh. Cut loss-nya itu di 398. Semoga masih bisa lanjut. Coba kalau misal kita ngelihat dari momentum, hourly kurang bagus. Ya, kalau dari si daily stokastiknya oke ya. Udah crossing. Dan ini ngelihat dari ADX-nya juga udah expanding. Si hijaunya masih di atas merah
Terusnya si biru garis ADX-nya ini masih cenderung tinggi, volatility-nya masih bagus. Terus ya MACD-nya sudah positif. Nah, ini menarik nih. Jadi ya gitu, kalau misalnya udah ada yang beli di 2 hari ini, Senin sama Selasa, bisa diatur cut loss-nya itu ada di 398, yaitu merupakan apa namanya? Right shoulders. Ya kan? Low-nya di 398 ya, semoga masih bisa lanjut lah intinya. Penny lewat lah, friend. Kayaknya belum berhasil break yang kita udah marking di 157 neckline-nya. Kalau misalnya emang dia masih terus koreksi, support terdekatnya itu ada di 127. Nah, ini kan gak jadi nih yang atas, kita hapus. Ya, support terdekatnya untuk si friend ada di 127. Bisa dipantau dulu. Kalau ngeliat dari daily-nya, ya ini ada penurunan momentum sih dari ketiga indikator dan oskilatornya. Kan mana tahu kalau misalnya emang dia turun ke 127, dia sekalian juga tes Joe dari si aligatornya. Who knows? Pokoknya dipantau aja kalau misalnya di 127 ada apa, kayak maksudnya ada reversal candle kah atau gimana, divergence kah. Ntar kita bahas lagi di video selanjutnya. PCC lewat aja. TMG kayaknya dia bagus kalau misalnya lanjut ke atas 17275. Pantau aja dulu. Lanjut lagi just kayaknya koreksi. Kan koreksi. Keren lewat, laba lewat, mari belum berhasil break fraktal lewat, mulia ya all time high ya. Untuk resisten selanjutnya kayaknya di 1540. Terus NATO lewat dan FCX lewat. Masih oke. PMMP masih belum ada tanda-tanda meneruskan tren. Tapi secara keseluruhan ya tren bullishnya masih oke. Pol lewat, range lewat, Sido lewat. Nah ini SSIA kayaknya ya masih boleh di hold, cut loss-nya masih di 490 sama kayak strategi kemarin. Sama keadaannya tergerus sama si IHSG. Target pertama ada di 555, belum ada perubahan. WH lewat, woodnya kayak gimana? Ya kan nggak enak, nggak begitu asik ininya, chartnya banyak jebakan Batman. Oke, kayaknya itu dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan di hari Kamis. Besok libur, bursanya libur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.